Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jemaah salat zuhur ya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ini kultum ya, kultum Mas Cecep 7 menit ya, 7 menit. Nah supaya pas 7 menit ya, minimal mudah-mudahan tidak sampai 15 menit nanti ya Mas Cecep ya. Saya biasanya membawakan konsep ya, supaya nanti ngomongnya terstruktur gitu ya, dan yang penting tidak terlalu banyak ya, nggak sampai 15 menit. Nah jadi dari panitia ini memberikan judulnya Hikmah Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Sekarang hari ke berapa ini? Hari puasa kita? Hari ke 17 ya? Hari ke 17. Berarti ini adalah nuzulul Quran kira-kira ya? 17 Ramadan ya? Nah, kalau untuk malam Lailatul Qadar itu kira-kira kapan waktunya? Apakah 17 Ramadan atau 10 hari terakhir Ramadan? Pada 10 hari terakhir ya, di bulan Ramadan. Inilah yang banyak dinyatakan, dan juga itu dinyatakan dalam Al-Quran ya, surat Al-Qadar itu. Tetapi mengapa kita memperingatinya tanggal 17? Ya saya kira tidak apa-apa ya, tidak mengapa. Yang penting yang kita pahami adalah malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 malam terakhir ya di bulan Ramadan, dan itu juga dinyatakan pada malam-malam ganjil, pada malam yang ganjil. Selama ini kalau kita lihat dalam apa hubungannya dengan sains, saya coba mencari apa hubungan dengan sains malam Lailatul Qadar ini. Juga sulit kita tentukan, karena memang belum juga ditemukan kira-kira apa fakta ciri-ciri adanya malam Lailatul Qadar itu. Memang ada beberapa yang menyatakan, oh itu meteor itu kan biasanya 20 jatuhnya per hari, tetapi pada malam Lailatul Qadar itu nggak ada. Itu juga nggak bisa dipastikan apakah valid apa tidak. Dan juga tidak ada yang mengklaim kan siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dan apa ciri-cirinya, itu juga belum ditemukan. Ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita belum sampailah kira-kira ilmu kita ke sana, karena ilmu manusia itu hanya ilmu yang relatif. Maksudnya relatif itu pokoknya yang dipercayai, yang diakui itulah yang kita pakai. Tetapi suatu saat ditemukan teori ilmu yang baru, yang lama akan hilang, muncullah yang baru akan dilaksanakan. Karena ilmu yang hebat sesungguhnya adalah ilmu dari yang Maha Kuasa. Jadi berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini, jadi kalau kita lihat dari suratnya itu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan ini, pada malam Lailatul Qadar. Berarti kapan diturunkannya Al-Quran itu? Ya pada malam Lailatul Qadar itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Pada malam kemuliaan itu, nah, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini yang kita percaya ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, tanazzalul malaikatu fi warruh, nah, bi izni rabbihim min kulli am. Pada malam itu juga, nah, malaikat-malaikat termasuk malaikat Jibril atas izin Yang Maha Kuasa itu turun ya ke bumi. Turun ke bumi. Nah, salamun iya hatta matola'il fajar. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Itulah yang paling valid, yang menceritakan tentang peristiwa malam Lailatul Qadar. Yang paling penting bagi kita mencari hikmah-hikmah
apa yang ada pada malam Lailatul Qadar. Jadi yang kita percayai 10 malam terakhir ya di bulan Ramadan. Ya kira-kira 3 hari lagi. Nah, yang pertama kita lihat bahwa pada malam Lailatul Qadar itu disitulah diturunkan Al-Quran. Jadi alim ulama mengatakan beberapa referensi, sesungguhnya Al-Quran itu sudah lengkap ya, dari Lauhul Mahfuz itu diturunkan ke langit dunia, ke langit bumi, itu sudah lengkap. Nah, namun diturunkannya ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad SAW, diturunkan secara bertahap ya, berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan cara diturunkannya itu penuh dengan suatu hikmah-hikmah ya, dan peristiwa-peristiwa yang banyak kita gali di sana. Nah, kita memahami bahwa Rasulullah itu adalah manusia sama dengan kita, memiliki otak yang sama dengan kita, kemampuan kecerdasannya kira-kira relatiflah dengan kita. Nah, karena juga sama-sama manusia. Nah, makanya dengan demikian ya, Allah itu yang nggak mungkin diturunkan sekali semuanya ya. Nah, makanya diturunkan dengan bertahap, dengan adanya hikmah dan peristiwa yang bisa kita pelajari dari turunnya Al-Quran itu. Nah, itulah yang pertama, diturunkannya Al-Quran. Nah, yang kedua, tadi dinyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, lebih baik dari 1000 bulan ini apa maknanya, apa artinya? Ibadah-ibadah yang kita lakukan pada malam itu tentunya harkatnya lebih tinggi ya dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83,33 ya tahun ya. Usia kita entah sampai entah enggak ya. Nah, tetapi pada satu malam itu ibadahnya itu segitu nilainya, tingginya. Nah, dengan demikian apa ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan selama malam Lailatul Qadar itu? Nah, tentunya bisa berzikir, sholat. Kalau sholat ya sudah ya, sholat tarwih gitu ya, nggak ada lagi tambahnya Mas Cecep. Tarwih, witir ya, selesai ya. Nah, dan berikutnya baca Al-Quran, apapun. Nah, dengan demikian makanya idealnya fokus ibadah kita itu pada 10 malam terakhir, walaupun di 20 malam yang lainnya tetap gitu ya, tetapi lebih kita giatkan ya, energi kita bisa kita habiskan di 10 malam terakhir. Siangnya tidur ya, nah, bisa tidur nanti dimarahi Pak Dekan nantinya. Kok Mas Habib, Mas Anton kok tidur ya? Tapi alasannya sudah jelas tadi ya, beribadah ya, jangan yang lain dilakukan kan gitu ya, harus beribadah karena disitulah pahala yang paling tinggi. Nah, makanya Rasulullah juga menyatakan carilah. Nah, upaya-upaya mendapatkan pahala itu dicari di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Nah, yang ketiga, kita melihat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam penuh keberkahan, malam yang penuh berkah. Nah, yang selanjutnya adalah malaikat itu biasanya akan turunnya pada malam Lailatul Qadar itu. Nah, tanazzalul malaikati waruh ya. Jadi malaikat akan turun, termasuk malaikat Jibril. Jadi turun ke bumi ya. Tapi kita kan nggak bisa melihatnya. Itulah dimensi kita. Karena kita tidak memiliki kemampuan melihat jin, nggak bisa melihat malaikat, nggak bisa. Tapi mereka bisa melihat kita. Tapi dia diciptakan dengan dimensi yang lain. Kalau dimensinya sama dengan kita ya penuh bumi ini kan, nggak bisa mengapain. Apalagi kalau malaikat Jibril itu, malaikat itu ya sayapnya itu ya konon dari sini sampai ke langit itu kan, nah, gitu besarnya. Nggak mungkin ya penuh nanti, sesak nantinya kalau dia ikut hadir juga bersama dengan kita kan. Nah, tetapi dengan turunnya malaikat itu membawa keberkahan. Kemana perginya malaikat itu? Biasanya pergi ke majelis zikir ya. Dia akan di sana, orang-orang yang banyak beribadah dia akan pergi ke sana. Nah, Masya Allah ya, kalau seandainya memang kita melakukan ibadah di malam itu dipersamai oleh adanya malaikat, nah begitu banyaknya keberkahan yang akan kita dapatkan. Nah, berikutnya malam Lailatul Qadar ini juga dicatatnya takdir tahunan. Apa maksud takdir tahunan itu? Misalnya Mas Habib ini
untuk tahun 2022 sampai ke depan itu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Itu disiapkan videonya itu. Ada videonya, sudah ada gambarannya itu. Sudah ada gambarannya, sudah ada takdirnya. Jadi masing-masing kita sudah ditakdirkan. Jadi kapan dihitungnya, ditentukannya pada malam Lailatul Qadar itu. Apakah Mas Habib menjadi orang yang hebat, yang berkah, yang semakin meningkat, itu tergantung dari amalan-amalan yang dilakukan pada tahun ini, kan begitu kan? Nah, makanya siapa presiden kita tahun 2024 itu ditentukan nantinya pada tahun 2023. Tetapi siapa yang akan kita dapatkan nantinya? Tentunya doa dari orang-orang yang soleh. Nah, itu semuanya. Itu bisa merubah takdir ya. Makanya doa, harapan kita, doa orang-orang yang teraniaya, ya, jadi nanti dicari atau dianiaya orang, nanti disuruh berdoa nantinya. Itu bisa juga ya. Doa orang teraniaya itu makbul itu biasanya. Itulah yang akan melakukan perbaikan dan perubahan kepada kita semuanya. Jadi ya kalau sudah terpilih itu presidennya, udah diam saja, itulah takdir yang terbaik, nggak usah ribut mestinya kan gitu, nggak usah ribut. Mengapa? Karena itu sudah dicatat dalam takdir kan gitu kan. Nah, tentunya untuk ke depan itu tentunya bisa dilakukan dengan doa untuk merubah takdir yang akan datang. Dan berikutnya, doa-doa kita itu tentunya akan diampuni pada malam Lailatul Qadar itu. Biasanya apa doa yang kita ucapkan itu untuk malam Lailatul Qadar? Itu kan tidak ada yang istimewa kan? Nggak ada yang istimewa. Nah, yang ada itu cukup kita mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu. Itu yang harus kita perbanyak doanya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Itulah yang harus kita perbanyak ucapannya. Dan bisa kita ucapkan dimanapun ya. Sebelum tidur kan boleh kita ucapkan itu kan. Nah, yang penting doa selalu kita ucapkan untuk mendapatkan keberkahan pada malam Lailatul Qadar itu. Nah, biasanya Rasulullah SAW di 10 malam terakhir itu dia meninggalkan istri-istrinya, karena istrinya lebih dari satu kan. Kalau Mas Cecep meninggalkan istrinya kan gitu ya, istrinya cuma satu kan. Nah, itu mengapa ya demikian? Karena disitulah dicari keberkahan. Banyak Rasulullah juga melakukan iktikaf dan itu bisa kita contoh. Jadi kalau seandainya mau kita punya keinginan, itu jauh lebih bagus ya. Kita melakukan iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Mudah-mudahan. Kita nggak tahu nantinya apakah pada malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, 27 atau 29. Karena itu adalah rahasia yang Maha Kuasa yang belum bisa kita pikirkan. Ilmu kita belum sampai memikirkan sampai ke sana. Ya, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, yang dirahmati Allah, saya kira pas waktunya 7 menit ya, kira-kira mungkin pas kali ya. Memang sudah saya ukur tadi kan, supaya pas waktunya. Dan mudah-mudahan memberikan berkah bagi kita semuanya. Kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.